Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Kami pada kesempatan kali ini dari kelompok 5 Statistika Pendidikan Matematika akan membahas tentang analisis korelasi Kendall Tahu. Jadi sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang analisis korelasi Kendall Tahu, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu analisis korelasi. Jadi, analisis korelasi merupakan uji statistika yang mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Ukuran untuk menentukan kuatnya keeratan hubungan antara dua variabel ini dinamakan koefisien korelasi. Koefisien korelasi sendiri ada koefisien korelasi parametrik dan koefisien korelasi non-parametrik. Koefisien korelasi non-parametrik biasanya digunakan untuk jenis data dengan skala pengukuran ordinal. Ada 4 macam koefisien korelasi non-parametrik. Yang pertama, Sparman-Rho, yang kedua, Kendall-Tahu, yang ketiga, Gamma, dan yang terakhir, Somers. Secara khusus pada kesempatan ini kami akan membahas tentang korelasi Kendall-Tahu. Jadi ada beberapa ciri yang dimiliki oleh korelasi Kendall-Tahu. Yang pertama, korelasi Kendall-Tahu menguji hubungan dua variabel atau lebih. Kemudian, hipotesis yang digunakan hipotesis asosiatif atau hubungan. Analisis korelasi Kendall-Tahu termasuk analisis korelasi non-parametrik, sehingga data yang digunakan tidak harus berdistribusi normal. Kemudian, data yang digunakan berskala ordinal, datanya berdasarkan peringkat, kemudian bisa digunakan untuk sampel kecil. Lebih lanjut tentang analisis korelasi Kendall-Tahu dan studi kasus analisis korelasi Kendall-Tahu akan dijelaskan lebih rinci oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai analisis korelasi Kendall-Tahu. Nah, untuk analisis Kendall-Tahu itu sendiri merupakan suatu analisis korelasi yang hampir sama dengan analisis korelasi Rank-Spearman. Nah, di mana analisis Kendall-Tahu dan analisis Rank-Spearman ini keduanya menggunakan skala ordinal ya. Jadi dalam analisis korelasi Kendall-Tahu memiliki jangkauan antara nilai negatif 1 hingga positif 1. Dan konsep dasar dari korelasi Kendall-Tahu itu adalah merupakan pembuatan ranking dari pengamatan terhadap objek dengan objek yang berbeda. Nah, pengamatan ini dilakukan agar mengetahui kesesuaian antara urutan objek yang akan diamati. Nah, dapat dilihat bahwa tabelnya itu memiliki hubungan, jadi XI itu memiliki hubungan dengan YI. Nah, selanjutnya mengenai analisis korelasi Kendall-Tahu. Nah, untuk analisis korelasi Kendall-Tahu di sini dapat diketahui melalui cara manual ataupun dengan cara SPSS. Nah, di mana dengan cara manual bahwa rumus dari tahu adalah 2S per N kali N dikurang 1. Nah, di mana S ini sendiri merupakan selisih antara P dan Q, di mana P itu merupakan pasangan urutan yang wajar, sedangkan Q itu adalah pasangan urutan yang terbalik. Nah, jadi S itu merupakan P dikurang Q. Nah, selanjutnya untuk N itu sendiri adalah banyaknya pasangan jadi misalnya P-nya itu 10, Q-nya itu 10, berarti banyak pasangannya itu ada 10. Nah, kemudian mengenai hipotesis dari analisis korelasi Kendall-Tahu. Nah, dalam analisis korelasi Kendall-Tahu ada dua, yaitu H0 dan H1, di mana H0 itu merupakan ketika taunya itu sama dengan 0, maka H0. Namun ketika H1-nya itu yaitu ketika taunya itu tidak sama dengan 0, di mana H0 itu merupakan ketika X dan Y itu bebas dengan independen atau dia tidak ada korelasi sama sekali, sedangkan H1 itu ada korelasi. Nah, untuk kriteria dalam penolakan H0 itu ketika
taunya itu atau tau nolnya itu lebih besar dari tau tabel. Tau tabel di sini yang kita lihat bahwa tau tabel itu merupakan tau tabel dari alfa bagi 2 dan n. Jadi yang kita lihat adalah tabel alfanya itu yaitu misalnya 0,5, berarti yang kita ambil adalah 0,05 dengan n-nya itu sebanyak pasangan tabel itu sendiri. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Jadi di sini saya akan memberikan contoh studi kasus Kendall-Stau. Jadi di sini seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara kepribadian dan kemampuan manajemen seseorang untuk memimpin organisasi. Jadi datanya di sini ada 20 responden dan disusun berdasarkan peringkat untuk masing-masing pengamatan. Ya di sini ada responden pertama, kepribadiannya itu dia berada pada peringkat pertama, terus kemampuan manajemennya itu ada pada peringkat kedua. Terus pada responden kedua, kepribadiannya itu dia berada pada peringkat 10, terus kemampuan manajemennya dia berada pada peringkat ke-8 sampai kepada responden ke-20. Ya, terus kita substitusikan masuk ke aplikasi SPSS kepribadiannya dan manajemennya, kemampuan manajemennya. Lanjut ke bagian analisisnya, kita masuk analyze, terus masuk ke korelasi, lanjut ke bivariates. Ya, setelah itu kita masukkan ke kolom variabel, yaitu di sini kepribadian dan manajemen, dan centang bagian Kendall-Stau. Ya, jadi sini ada hasil output SPSS-nya. Di sini korelasi koefisien signifikannya itu ada 0,299 atau taunya sama dengan 0,299. Nah, jadi sini dengan hipotesis H0 tau sama dengan 0, H1-nya itu tau tidak sama dengan 0. Di sini tolak H0 jika tau 0 lebih dari tau alfa per 2,n. Jadi n-nya di sini ada 20. Dengan mengambil alfa sama dengan 0,05 atau 5%, maka dari tabel distribusi tau diperoleh tau tabel sama dengan tau 0,025,20 itu sama dengan 0,326 itu diperoleh dari tau tabel. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini karena 0,299 kurang dari 0,326, maka H0 diterima atau gagal menolak H0. Artinya di sini tidak terdapat korelasi yang nyata antara kepribadian dan kemampuan manajemen itu sendiri. Ya, jadi itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. To share